kayaknya. Oh, ya. Iya. Nggak pakai. Materinya di sana. Dari sini ada? Ada. Kok jawabnya lemes, kademen apa? Napa dereng sarapan? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu-ibu calon hujaj 2025 dan seterusnya, karena ada yang bukan 2025 tapi sudah ikut manasik. Pripun kabaripun enjang menika? Alhamdulillah. 3 nikmat es hari ini kita rasakan: sehat sedaya nggih, sempat. Nah, 2 nikmat ini ngetikanipun Rasulullah banyak yang dilalaikan. Nikmatani, ada 2 kenikmatan yang banyak dilalaikan manusia, yakni as-sihhatu wal firaq. Artinya sehat dan sempat. Kita disempatkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis-majelis yang merupakan bustanul jannah, bagian dari taman-taman surga. Subhanallah. Yang ketiga, yang ketiga, nikmat semangat. Nggih. Tasih semangat sedaya? Senantiasa semangat nggih, insyaallah. Biasanya ya menten iki ngopi napa ngeteh apa meneh. Sedina udan ngoten nggih. Tapi kita semangat untuk bisa hadir mencari bekal perjalanan kita menunaikan ibadah haji yang akan datang insyaallah. Kok jenengan ningali kula kaya makhluk aneh ngono ya? Tereng kenal. Padahal kula pun terkenal loh. Nama saya Muhammad Badawi. Alamat di Panularan, Jalan Honggowongso, Gang Karagan 294. Ning dino-dinone wonten perumahan Songgolangit Gentan. KTP ini Solo. Omahe ning Gentan. Aktivitas kita di pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Gria Quran. Bapak Ibu-ibu ingkang gadah putu, nek anak ketok ya wis gak ketok ya. Wis katam. Ingkang gadah putu SMP kelas 9, kelas 3, SMA-nya arep neng Mesir, nanti segera hubungi saya. Keren enggak kalau saya SMA di Mesir? Keren. Sebulan yang lalu saya buka cabang pondok Gria Quran cabang ke-13, cabang istimewa di Kairo, Mesir. Tingkat SMA. Monggo. Insyaallah. Nanti kuliah itu tinggal pindah berkas. Jadi kalau SMA di Mesir, jaminan 99,9% bisa lanjut di Al-Azhar University tanpa ribet, tanpa tes. Monggo insyaallah nggih. Putra kalih ping kalih. Pinten, Pak? Bu. Putra kalih ping kalih. Tambah kalih. Setunggal malih. Dadi pira? Putra kula 7. Okeh men. Kowe kurang kok. 7 itu
Ya di 7 mata arah angin. Ada yang di Surabaya, ada yang di Yaman, ada yang di Mesir. Yang di Mesir aja 2. Jadi pitui dino-dino yang mah mengulong loro tok. Glendian memang loro tok. Mula kurang toh. Dan sebagainya dan seterusnya. Baik. Nanti kalau yang lain-lain monggo bisa secara personal ya. Passwordnya 18 15 100 200. Gampang toh? 08 rolas 12 15 15 100 200. Baik Bapak Ibu-ibu, materi kita pada hari ini itu banyak. 5 materi. Nggih. Nek di semuanya satu materi 1 jam berarti 5 jam. Berarti sampai zuhur ya. Nah iya. Karena apa? Karena saking banyaknya materi itu. Jadi masalah toharoh. Masalah toharoh ini neng pesantren sak semester. Untuk jamaah haji toharoh 10 menit, 15 menit. Ampuh lah. Inti. Kemudian sholat dalam kendaraan atau sholat jamak, sholat qashar. Ini juga saya kalau nyampaikan ini butuh 3 kali pertemuan. Kemudian selanjutnya adalah sholat pada ibadah haji, sholat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Inti mawon nggih. Nah, sebelum itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sing paling inti monggo disiapkan diri kita masing-masing. Sebelum saya sampai materi, saya wasiatkan 3 wasiat Quran. Supaya kabeh donga, kabeh amalan, kabeh tumindak selama perjalanan haji itu Allah senantiasa bimbing. Kuncine niki. Kuncine 3 wasiat ini benar-benar dipegang, insya Allah. Nek 3 wasiat ini benar-benar dipegang, nanti permasalahan amaliyah haji digampangke karo Gusti Allah. Apa sing ora mudeng, lah kok ketemu karo pembimbing, ketemu karo kanca, ketemu karo ustaz ning hotel dan sebagainya, teko dimudahkan oleh Allah. Nah, yang pertama, ini inti sebelum semua materi. Wasiat Quran ini, saya tidak jelaskan panjang lebar dengan dalil-dalilnya panjang. Intine mawon, 1 jaga wudu. Siap boten Bapak Ibu-ibu? Sampun dereng? Sebagian sudah, sebagian dereng. Sing durung ayo dimulai. Mulai hari ini sampai nanti kita perjalanan haji sampai selamanya. 1 jaga wudu. Wudu itu amalan yang luar biasa. Maka dari itu Allah perintahkan amalan yang paling luar biasa juga, yakni sholat. Syaratnya adalah wudu. Lah kok wudu cuma dinggo sholat tok, nganggo tok lo ya. Eman-eman toh ya. Nah, maka dari itu dalilnya akeh banget. Nek pengen penjelasan lengkap, 1 materi, 1 pertemuan wudu. Pertemuan kedua, yang kedua, wasiat kedua, pertemuan ketiga ning sekali lagi ketemu karo jamaah haji yang luar biasa, langsung disebut paham ya. Insya Allah. Yang kedua, nek pengen ditresnani dening Gusti Allah, kalau Allah tresno, Allah suka, maka Allah akan berikan seluruh kemudahannya, yakni istighfar.
Nggih. Kalau ingin semua urusan kita dicintai oleh Allah, uripe awake dhewe pengen diseneng karo Gusti Allah, diridhoi karo Gusti Allah, gampang. Napa, Bu? Istighfar. Sapa sing urung iso istighfar? Diistighfari wae ayo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sehari tidak kurang dari 100 kali istighfar. Kita sedina ping pira? Gangsal Ustaz. 15 Ustaz. Receh banget. Lah Rasulullah wae. Rasulullah niku gadah dosa mboten? Mboten. Awake dhewe dosane karo ganjarane sedina-dina akeh ndi? Padha kabeh, ganjarane karo dosane akeh, ganjarane apa dosane? Akeh dosane. Awake dhewe salat urung karuan salate awake dhewe ditampa karo Gusti Allah. Nggih mboten? Awake dhewe poso urung karuan posone awake dhewe diterima Gusti Allah. Awake dhewe haji lho, urung karuan muga ditampa karo Gusti Allah. Nggih mboten? Ngono kok ora enteng istighfar. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan, ya Rasulullah, kenging nopo panjenengan kok saben-saben istighfar? Rasulullah itu kalau setiap hari subuh sampai syuruk beliau di masjid dan belum kembali sebelum syuruk, dan disitulah Rasulullah mengkhatamkan 100 kali minimal dalam sebuah hadis dikatakan ping 100 saben dino. Kenapa ya Rasulullah panjenengan kok wis diapura dosane lho? Tapi kenapa panjenengan kok tasih istighfar? Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya ini adalah amalan zikir yang paling dicintai Allah. Loh, gak ono kaitane karo pengampunan dosa toh? Karena apa? Karena dosa wis diapura karo Gusti Allah. Tetapi Rasulullah ngendika, ini adalah zikir yang paling dicintai oleh Allah. Maka aku ingin selalu menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Napa kalau mau? Istighfar. Istighfar itu bener loh. Bukan asto, bukan pakai pok. Kata-katanya ben fasih astagfirullah. Malah kleru, pakai tak ya, bukan pakai pok, pakai tak. Astagfirullah, bukan astagfirullah. Nah, yang ketiga, sholawat Nabi. Kalau kita pengen dicintai oleh semua orang, seorang istri dicintai suaminya, atau seorang suami dicintai oleh istrinya, dicintai oleh anak-anaknya, dicintai oleh bapak ibunya, kakak adiknya, sanak kerabatnya, keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, teman kantornya, komunitasnya, dan sebagainya. Siji, perbanyak sholawat. Nggih, insyaallah. Kenapa demikian? Karena ini adalah zikir yang paling Allah sukai untuk hambanya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan semua malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Surah Al-Ahzab 56 loh. Gusti Allah niku saben-saben sholawat marang Nabi. Kabeh malaikat Gusti Allah saben-saben sholawat marang Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sholawatlah kamu kepada beliau. Shollu alaihi wasallimu taslima. Perbanyak sholawatnya sak bendino. Nek istighfar mau ping 100 yo sholawatnya ping 100 lah. Siap boten? Siap boten, Pak? Insya Allah, kalau 3 wasiat Quran ini benar-benar kita lakukan, maka insya Allah kabeh urusannya harus digampangke. Digampangke Gusti Allah, lewat saranane digampangke karo wong liya.
Nek disingkat W wudu, I istighfar, S sholawat. Jadi wis tenan. Ngono biar mulai lho. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita mulai dari iku nek ketoke nek teori ngono dawa banget, iku ora rampung-rampung. Jupuk intine mawon nggih. Jadi 1 jam ke depan kita wudhu, tayamum, mandi janabat gitu ya, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita pakai kalau mau keluar nek materi ini diri ono kuwi sak materi barangkali entek waktu deh. Maka kados kalau wau jupuk intining inti. Siap mboten? Ning jenengan nggih kudu konsentrasi. Sak jam wae lah. Nggih, siap mboten? Sebelum itu mari kita supaya kita semangat, kita talbiyah dulu nggih. Apal dereng? Ingkang dereng apal di bulan baleni. Wong arep haji kok durung talbiyah. Tunggal kalih 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Monggo jenengan piyambak sing banter semangat. Tunggal kalih 3. Sekali lagi. Itu dibaca saat sudah ihram sampai melihat Ka'bah. Jadi kalau nanti panjenengan itu gelombang 2 berarti sudah di atas pesawat, itu mulai talbiyah sampai melihat Ka'bah. Nah, maka dari itu harus berhati-hati kalau terutama adalah gelombang 2. Sebab apa? Sebab talbiyahnya sudah di atas pesawat. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita awali dulu kajian kita dengan thaharah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saat temene Gusti Allah tresna dumateng tiang-tiang ingkang innallaha yuhibbut tawwabina, bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang bersih. Nah, di antara kebersihan diri dimulai dengan taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ngendika, la yaqbalullahu salatan bighairi tahuran. Ibadah sing paling utama, orang itu ibadahnya yang paling utama adalah napa? Salat. Dan Allah tidak menerima salat seseorang kecuali dia dalam keadaan tahuran, bersih. Maka bahasanya thaharah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wudu menjadi syarat untuk ibadah salat. Padahal salat adalah ibadah yang paling utama.
Kalau seseorang itu ketika hidupnya sholatnya baik, maka ketika dihisab, pertama kali dihisab sholatnya. Nek sholatnya apik, maka ibadah yang lainnya, amalan yang lainnya Allah jadikan baik. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, thaharah maknanya secara bahasa adalah suci, bersih, terbebas dari kotoran, baik najis maupun hadas, itu thaharah. Nah, sedangkan kalau secara istilah, thaharah itu adalah menghilangkan seluruh kotoran yang menghalangi ibadah. Maka ada beberapa jenis yang bisa dipakai untuk thaharah. Bisa berupa air, bisa berupa debu, bisa berupa batu dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, thaharah ada dua, yakni thaharah batin dan thaharah lahir. Nah, tadi saya sampaikan, saya ajak supaya kita para calon-calon jamaah haji ini, walaupun saya yakin sudah ada juga yang sudah pernah berhaji. Oke. Ini haji yang kedua mungkin atau berikutnya. Jadi ada dua bagian tentang thaharah, yakni thaharah batin dan thaharah lahir. Thaharah batin yang dengan wasilah lahir seperti tadi wudu. Maka dari itu bagi ibu-ibu yang masih bulanan tetap jaga wudu. Ya, tetap jaga wudu. Karena apa? Karena wudu yang saya maksud tadi, yang saya ajak tadi, bukan wudu dalam rangka untuk ibadah, tapi wudu dalam rangka menjaga batin dengan wasilah zahir. Itu. Nah, maka dari itu, seperti kalau kita mau bepergian wudu, maka selama bepergian dia dalam keadaan bersih. Resik atine, resik rogone. Bahkan kita mau tidur pun, gitu ya. Mau tidur pun jaga, benar-benar jaga wudu. Sehingga apa? Kebersamaan kita dengan Allah ini dekat. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sedaya gadah setan gepeng. Gadah apa nggih? Alarm panjenengan menawi muni jam pinten? Jam 3:30. Benten kalih kula. Alarm kula niki menawi bunyi jam 11 malam. Menawi handphone panjenengan, alarm panjenengan gugah tangi, tetapi kalau alarm saya ngakon turu. Dan setelah itu saya pasrah kepada Allah. Jam berapapun tidur, alhamdulillah bisa sholat berjamaah di masjid. Maka kalau ditanya panjenengan kalau wau wungu ditangeke sinten Pak? HP. Ditangeke sinten Bu? Alarm, jam waker dan sebagainya. Nah, kalau saya mau menjawab sing nangeke HP, nyatane HP ku ya ora muni. Alarme gak ono. Jam waker gak ono. Maka terpaksa saya menjawab yang membangunkan saya pagi tadi adalah Allah. Monggo. Saya belajar supaya tawakal kepada Allah itu bukan cuma diilmuni, tapi yo diamalke. Mendekatkan ilmu karo amal. Nah, ini intine wong urip ini kunci. Banyak masyarakat muslim ini ada jarak, ada jeda antara ilmu dan amal. Nggih napa nggih?
Menawi semua orang Islam ditanya, hukume wong Islam kuwi salat wajib. Nggih napa nggih? Semua pasti menjawab iya. Ning sing salat karo sing ora salat akeh ndi? Lah kok? Nah, karena ada jeda, ada jarak antara ilmu karo amal. Menawi dahar ngagem asta ingkang tengen, ngilmune ngono to. Ning para jamaah haji, para calon-calon haji menawi dahar kok ya kadang-kadang nganggo lho, ngilmune karo amale berjarak. Nggih napa nggih? Nah, semua itu diperbaiki dimulai dari lisannya. Maka tadi saya katakan tadi, lisan itu yang paling penting. Bapak Ibu, ini penting banget. Tolong difahami. Satu-satunya amalan ibadah yang Allah perintahkan lakonono saoke-oke. Napa niku? Amalan lisan. Di dalam surah Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei wong-wong sing kang padha iman. Nah, hanya orang-orang yang beriman saja sing iso njaga. Zikirlah, elingno karo Gusti Allah. Dzikran katsir, banyak saoke-oke. Jenengan nate wonten ustadz mubalik, guru, kiai, ayo sholat saokeh-okeh, nate dereng? Enggak ada. Ayo poso saokeh-okeh, wonten mboten? Enggak ono. Bahkan sedekah saokeh-okeh enggak ada. Sedekah kuwi yo ayate Al-Furqan 27, waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Lan wong-wong sing kang padha infak sedekah dheweke ora berlebihan lan uga ora util. Wa kana baina dzalika qawama. Tapi di antara keduanya. Nah, beda karo zikir. Allah perintahkan zikran katsira. Juga di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Zikran katsira tadi. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Nah, lan padha elinga karo Gusti Allah. Kalau di dalam surah Al-Ahzab tadi zikran katsira, tapi dalam surah Al-Jumu'ah bahasanya adalah wadhkurullaha katsira. Padha maknane. La'allakum tuflihun. Maka lisan ini paling utama. Maka Rasulullah ngendika dalam sebuah hadis yang lain, aksara khotoyan ibni Adam, oke salai menungso fi lisanihi. Ini apa nggih? Terletak di lisannya. Bukan tangannya, bukan kakinya, bukan matanya, bukan telinganya. Kemarin viral. Nanti Perdana Menteri tetangga komentar. Gara-gara apa? Lisan. Dan lisannya ora oke-oke, ora berkata-kata muntu ora, ming 6 huruf. GOBLOK. 6 huruf tok. Masa nggih jane? Durung sempat gajian terus dipecat ya. Gara-gara apa? Lisan. Nah, maka dari itu nanti ketika kita berangkat haji, Bapak Ibu, benar-benar dijogo lisane. Nggih. Karena apa? Ini kuncinya ibadah. Semua ibadah itu kuncinya lisan. Apalagi kita di tanah suci. Lisan ini yang paling kudu dijogo. Mulai saiki dijogo bener-bener lisan kita dengan cara apa tadi? Wis. Nggih. Napa wae wis? Ya, sedina ping 100. Alah, ping 100 paling
patang menit rampung, ya. Patang menit tok rampung. Siap lagi? Nah, baik. Kembali. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang penting dari toharoh jaga kebersihan batin, jaga kebersihan juga lahiriah kita, insya Allah. Ada 3 jenis toharoh: wudhu, mandi, dan tayamum. Ini ada dijelaskan masing-masing yo. Dowi. Wudhu, sinten sing urung iso wudhu, ayo diwudhani. Artinya apa? Kaya wong mati. Mosok wong Islam urung iso wudhu, ayo diwudukan dia kaya wong mati. Yang kedua, mandi. Artinya di sini adalah ada mandi biasa, ada mandi besar. Mandi besar kuwi berarti banyune akeh ngono. Nah, intine mandi besar atau mandi janabat ini menjadi wajib. Maksudnya adalah mandi yang sunnah dan mandi yang wajib. Mandi yang sunnah saben dina untuk jogo badan. Kalau orang Arab sana itu aduse kadang 3 dina petang dina. Karena apa? Ketika musim panas ya. Karena di sana penguapannya sangat besar, cepat, dan kelembabannya sangat rendah. Jadi ning kono kuwi nganggo klambi durung sempat kembroh wis menguap. Mula mereka kalau mandi ya rasa bendino ning kene coba kuringeten esok urung adus. Lah kok pengajian? Mesake tanggane. Dan itu sunnah. Tetapi ada yang namanya mandi wajib atau janabat. Intine mandi wajib itu seluruh tubuh diguyur banyu. Nggih. Intinya itu. Kemudian juga fardsnya itu dibersihkan. Kemudian wudu, carane wudu, terus kemudian selesai wudu gebyur kabeh diresiki gitu ya. Nah, selesai itu mandi seperti biasa. Terus itu nanti setelah mandi wudu lagi. Kemudian tayamum. Ngapunten nggih, rada cepet nggih. Nek pengen suwe tadi passwordnya kelompoke saya jelaskan nanti manasik haji dari awal sampai akhir, insya Allah siap saya. Materinya juga lengkap semuanya. Nah, tayamum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini nanti ada kaitannya pula dengan panjenengan ketika berangkat maupun pulang. Nggih. Maksudnya apa? Ketika di pesawat nanti pasti panjenengan tayamum. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan dari Solo sampai ke King Abdul Aziz di Jeddah itu butuh waktu kira-kira 11 jam. Walaupun kalau secara waktu mengko dadi 7 jam sampai kono. Karena apa? Ada selisih 4 jam dan kita mendekati jarak ke sana sehingga dikurangi 4 jam. Ning kene mangkat jam 12, ketukono jam 7, padahal perjalanannya 11 jam. Demikian juga nanti kalau pulang ditambah. Mangkat saka kono jam 12, ketuk kene dadi jam 3. Jam 12 bengi, jam 3 sore. Tambah 4 jam. Karena apa? Nah, karena beda waktu tadi. Kalau kita ke sana dikurangi, kalau ke sana ke sini. Karena kita lebih cepat. Nah, nanti di pesawat panjenengan semua akan melakukan sholat dan tidak mungkin semua penumpang itu wudhu. Maka yang bisa dilakukan adalah dengan tayamum. Nggih. Nah, dipraktekke wae.
Tayamum itu rukunnya yang pertama niat. Nggih. Pertama niat. Kemudian yang kedua tangan praktek ya, dipraktekin. Dianggap wae neng pesawat ya. Di pesawat IPHI Surakarta. Nah, kemudian tangannya diusap-usapke di bangku atau di kursi depannya. Nah, kemudian mboten wonten debune Ustaz. Ya ora ono ning pesawat kok debu kaya ning jaba gitu ya. Kalau di luar misalnya kita di jalan kemudian tangan itu dihembuskan. Ning pesawat ya ora apa-apa gitu ya. Sunahnya emang begitu. Lantas kalau sudah jadi berarti begini ya. Sudah kita usap-usap, kemudian tangan itu kemudian ditiup. Oke. Nah, ini berarti sudah bersih. Lantas untuk membasuh muka. Jadi yang lengkap. Nah, jadi yang seluruh muka. Ya. Berapa kali pisah roh? Tidak usah balik meneh. Balik meneh enggak? Satu kali saja. Nggih, tayamum sekali usap untuk sekali basuh. Dan hanya sekali saja. Lantas kemudian diusapkan lagi, monggo. Diusap-usap meneh seperti tadi. Kemudian ditiup. Lantas, nah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu adalah diusap sampai siku. Ya. Nah, yang kanan. Jadi yang kiri dulu untuk membasuh yang kanan atau kuali. Karena sunahnya yang kanan dulu. Maka ya ini. Dari siku dibasuh sampai. Nah, gantian yang kiri. Tapi ini pendapat yang pertama. Khususnya untuk bapak-bapak. Sedangkan pendapat yang kedua hanya di pergelangan tangan. Jadi cukup di pergelangan tangan itu nih. Baik yang punggung maupun yang muka. Maka dari itu kalau tawaf justru jangan ditutup. Kalau ada yang berpendapat bahwa ketika tawaf pakai penutup punggung tangan itu berlebihan. Nah, maka dari itu kalau yang ibu-ibu cukup yang telapak tangan. Mergone apa? Nek wis pakai baju ihram, terus kemudian bajunya disingkan dalam rangka untuk wudu, malah melanggar makdam. Nah, ini pendapat yang kedua, terutama untuk ibu-ibu, ya. Untuk tayamumnya ibu-ibu cukup yang pergelangan tangan. Kok mboten dari yang di basuh apa nih? Bajune gitu ya. Kayak ngusap sepatu aja gitu ya. Cukuplah pergelangan tangan. Paham ya? Nah, satu materi rampung. Toharoh, mandi, wudu, mandi, tayamum. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak lanjut. Untuk safar, salat dalam perjalanan.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sholat dalam kendaraan atau jamak, kaitannya pula nanti dengan qashar. Intinya dari banyak sekali hadis yang menyebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik onta dan sholat. Hampir semua hadis itu menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik unta, sholat itu untuk sholat sunnah. Sedangkan ketika sholat fardu, Rasulullah turun dari unta. Itu hukum asalnya begitu. Paham ya? Jadi Rasulullah dhisik urung enek pesawat, dhisik urung enek mobil. Eneke unta napa? Kuda. Nah, setiap kali Rasulullah mau sholat, kalau sholat sunnah, maka Rasulullah sholat di kendaraan. Mbuh untane madhep ngendi, Rasulullah dengan memberikan isyarat badannya. Tapi kalau sholat fardu, Rasulullah turun dari unta dulu atau dari kuda, berhenti, baru sholat fardu menghadap ke kiblat. Nah saat ini pripun Ustaz? Ya saiki yo ngono, nek numpak pesawat sholat sunnah. Lah nek arep sholat wajib medhuwo saka pesawat sih. Apa yo ngono? Nah, maka kemudian para ulama bersepakat, jumhur ulama kemudian mengatakan ketika di dalam pesawat, dalam kendaraan, silahkan. Tapi kita paham dulu hukum asalnya supaya kita memahami karakteristik sholat itu sendiri. Beda sholat fardu dengan sholat sunnah, karakteristiknya berbeda. Nah, jadi kalau kemudian kita sholat di pesawat dan kita akan sholat fardu, gak ono pilihan liyane. Nggih. Neng mobil yo ngono. Neng mobil apa neng kereta arep neng Surabaya. Arep sholat fardu. Akhirnya apa? Kok dadak balik. Gitu ya. Nah, maka dari itu paham di sini. Tidak ada pilihan lain atau daruri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 fikih dan ini masing-masing masing-masing imam mazhab berbeda-beda pendapat. Fikih yang pertama bahwa mendasarkan qadha atau jamak itu berdasarkan jarak. Wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, dahulu Ibnu Umar anak Umar bin Khattab dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya sittata asyara farsakhan. Jadi 2 orang sahabat besar ini mengqashar salat dan tidak berpuasa ketika safar menempuh jarak 4 burudin. 4 burud itu setara dengan 16 farsah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pendapat yang pertama bahwa bolehnya jamak dari sholat, kemudian juga kalau qashar itu nanti kaitannya dengan safar. Ini kalau sudah 16 farsah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, berdasarkan waktu. La tusafiril mar'atu salasata ayamin illa ma'azi mahram. Janganlah seorang
itu bersafar selama 3 hari. Nah, ila ma'adi mahram, bersama mahramnya. Nah, hadis ini kemudian dipakai. Berdasarkan hadis ini, maka kalau mau safar dengan dimensi waktu, maka 3 hari. Di dalam hadis yang lain, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailan lil muqim. Bahwa Rasulullah SAW menjadikan 3 hari 3 malam sebagai waktu mengusap khuf bagi musafir, sedangkan sehari semalam untuk mukim. Hadis riwayat Muslim. Tadi juga kaitannya safar 3 hari tadi Bukhari Muslim. Nah, jadi fikih yang pertama, kalau kita mau sholat jamak maupun nanti sholat qashar, itu ada yang berdasarkan jarak, ada yang berdasarkan waktu. Yang ketiga, tidak ada batasan safar. Selama sudah safar, maka sudah boleh menjamak atau mengqashar sholat. Nah, ini dalil yang ketiga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Yahya bin Yazid an-Hunai pernah berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik mengenai qashar salat bersafir safar. Maka Anas bin Malik menyebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh 3 mil atau 3 farsah tadi. Jadi 1 farsah itu 1 mil. Lalu beliau melaksanakan 2 rakaat sholat qashar. Imam Hajar Asqalani mengatakan wa huwa asahha hadithi warada fi bayanin dzalika wa asrahi. Itu adalah hadis yang paling kuat di dalam hukum jamak sholat atau qashar. Nah, baik, saya jelaskan lebih gampang. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sholat itu bisa digabung, namanya dijamak. Karena safar loh ya. Sekali lagi, karena safar. Jadi digabung atau dijamak, namun tidak boleh dikosor. Dikosor itu diringkes. Nanti ada kaitannya ketika kita di tanah suci. Nanti saya jelaskan. Yang boleh diringkes itu adalah sholat yang 4 rakaat. Subuh aja mbok ringkes. Subuh diringkes dadi pira? 1. Maghrib diringkes dadi pira? 1,5. Nah, 1,5 piye? Saya pernah mengalami. Ada orang bertanya kepada saya kaitannya dengan itu. Akhirnya apa? Gandeng orang duwe ilmu nglakoni. Akhirnya maghribe diringkes 2 rakaat tok. Lah kok ya ora kok to Mas gitu. Jadi ketika di Bali ada rombongan kemudian sholat 2 rakaat maghrib dan isya. Saya heran, loh. Jenengan sholat nopo? Padahal itu dadi imam. Makmummu ya meneng wae. Sholat maghrib saat kali isya. Maghribmu mau piro? Kali. Lah kok loro? Kan dikosor saat. Kosor kan diringkes. Dadi 3 nek diringkes mosok nggih 1,5 nggih kali. Ngilmumu saka ndi ya? Gak ono maghrib diringkes. Nah, jadi kalau kita mengqashar itu hanya safar, maka di dalam kaidah fikihnya dikatakan al-qashar huwa safar. Jadi qashar itu hanya ada ketika safar. Atau sebaliknya, safar ya qashar. Nah, jadi safar itu adalah diqashar. Mulane awake dhewe ning omah, dulu pernah anak saya itu
ketika dia masih SMP, mau pergian sama temennya, sholat duhur di masjid, berduhur kemudian dia sholat 2 rakaat. Tak tanya, mau tak boleh sholat jamak bi, saya mau pergi sama teman-teman. Jamak apa? Asar. Neng omah kok kosor, nggak boleh. Di tempat kita tidak ada kosor, ingat itu. Adanya jamak. Mula nek neng omah di tempat kita nek arep lungan, durung lunga ya, arep mula entuke ming jamak. Nah, kalau sudah bepergian keluar berarti sudah safar, maka sudah boleh kosor. Misal, panjenengan tindak saka Solo ning omah wis salat duhur. Tiba-tiba jam 1 dikabari. Enek keperluan mendadak neng Pekalongan. Budal jam ji. Ketok Kendal, ketok Batang, mampir sik yo. Akhirnya sekalian sholat asar, maka cukup sholat 2 rakaat. Karena apa? Qashar. Mencari fadilah qashar, maka dia cukup sholat 2 rakaat. Padahal, nah, nek, masa sholat ini kok 2 rakaat ngirit men. Aku tak sholat pengen rapat, yus karepmu. Ora usah padu. Pengine ping rapat ya monggo, pengine ping loro ya monggo. Demikian juga nanti ketika kita di tanah suci. Ada beberapa jamaah yang punya pendapat berbeda-beda. Jadi ada jamaah yang ketika sholat zuhur, karena jarak hotel dengan Masjidil Haram itu jauh, maka kemudian selesai sholat zuhur dia qashar sholat asar. Yus beni wae, ndak usah dikomentari. Nek ditekoki ora apa-apa. Jenengan sholat apa? Aku mau tak qashar ning kono kok. Berarti asare dhek wis ora sholat. Mergone apa? Mau wis sholat ning Masjidil Haram. Nah, liyane untuk menjaga rutinitas dan kebugaran tubuh, biasanya asarnya di hotel atau di masjid di sekitar hotel. Yang itu pun para ulama Saudi mengatakan masuk dalam kategori tanah haram. Jadi boleh saja, silahkan. Beda pendapat seperti ini, silahkan sekali lagi. Ora usah do padu, apa meneh sing padu mau orang nganggo dalil, akhirnya nganggo logika. Ngene apa nggih? Lah wong longgar ngono kok salate di jamak, dikosor meneh. Nah, ini kan sudah pakai logika. Maka dari itu permasalahan salat jamak dan qashar dalam perjalanan, nah tadi kita harus tahu ilmune. Ngaten nggih? Nah, kembali tadi ketika kita sholat tayamum tadi ya, setelah selesai ada lanjutannya. Ada pertanyaan, bagaimana tayamum, apakah boleh dipakai untuk sekali sholat atau 2 kali sholat? Itu juga khilaf. Nggih. Artinya kalau dia berpendapat tayamum hanya boleh dipakai untuk sekali sholat, ya lakonono. Demikian pula sebaliknya. Namun jumhur ulama, terutama kalau kita di Syafi'i, Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, tayamum itu sama seperti wudhu. Tayamum itu pengganti wudhu karena memang ketiadaan air. Maka dari itu 1 kali tayamum boleh dipakai untuk lebih dari 1 sholat.
Nggih. Paham? Jadi nek awake dhewe salat ning pesawat kemudian sudah tayamum, misalnya berangkatnya pagi nih, isbar subuh. Nah, kemudian nanti di alam pesawat sholat duhur dan asar. Maka sekali tayamum boleh dipakai untuk 2 kali sholat dan dikosor. Dan ora usah jamaah. Nggih. Mboten usah jamaah ning pesawat meh sak rombongan wae. Jadi kalau untuk perjalanan begitu cukuplah masing-masing. Nggih. Karena memang keadaannya darurat. Karena saya pernah ketika di pesawat itu ada yang satu baris itu ya 3 kursi, ya mungkin karena satu keluarga atau kemudian siji jadi imam, ya monggo. Tapi kaidahnya tidak harus begitu. Jadi kita boleh sholat dengan 1 kali tayamum. Setelah tayamum selesai, ingat ya, hanya dua muka dan tangan. Sikile nggak usah. Tayamum nganggo sikil barangnya ajarane sapa? Mengko tayamum nganggo kemu. Cukup 2 muka dan tangan. Tangan pun ada yang sampai siku, ada yang hanya pergelangan. Nah, selesai kemudian ambil posisi sholat sambil duduk. Ketika sudah salam, maka kemudian lanjut untuk kalau mau jamak zuhur asar ya lanjut sholat asar. Kalau lanjut maghrib isya ya lanjut sholat isya-nya. Yang masyhur tidak usah tayamum lagi kecuali sudah berjeda. Nggih. Maka dia tayamum lagi, misalnya setelah sekali sholat dia lupa kalau mau menjamak, terus ngobrol gitu ya. Wah, aku mau rata jamain. Saya sholat mah. Maka dia harus tayamum lagi. Ada pertanyaan? Nggih. Ya. Nggih. Ya. Ya. Baik. Jadi ketika Rasulullah SAW itu sholat ketika di Makkah, maka beliau tidak ada yang di jamak. Ya. Tapi ketika beliau di Musdalifah, maka beliau menjamaknya. Dan qashar, jamak qashar. Ketika di Musdalifah. Nah, ini menjadi catatan untuk para sahabat. Artinya ketika di Makkah Rasulullah ada yang tidak dijamak dan tidak pula di qashar, ada pula yang dijamak qashar. Nah, ini hukum umumnya begitu. Karena memang Rasulullah itu haji hanya 1 kali di akhir. Sedangkan umrah beliau 4 kali. Nah, jadi dari pengalaman Rasulullah itu kemudian menjadi hadis turunan. Sehingga disinilah kemudian muncul fikihnya mazhab ini. Tapi hukum
asalnya semua paham bahwa Rasulullah pernah juga ketika di tanah haram beliau mengjamak kosornya, yakni ketika beliau di Musdalifah. Padahal longgar juga, ya, longgar juga. Kalau kemudian tidak dijamak kosor, ya apa-apa. Dengan berbagai fadilah yang ingin dia dapatkan. Jadi misalnya orang yang menjamak kosor sekian, bersolat duhur neng Masjidil Haram, langsung dia sholat asar kosor. Yang lain enggak, karena apa? Yang lain ingin mendapatkan keberkahan yang lain-lainnya. Dengan dia berjalan, dengan dia di Masjidil Haram bisa sholat sunnah, dengan dia di Masjidil Haram bisa tilawah dan sebagainya. Dia ingin mendapatkan itu tambahan-tambahan fadilah yang lainnya. Sehingga dari riwayat tadi tidak mutlak harus seperti itu. Okay. Sehingga kalau kemudian ada pilihan dengan beberapa fikih yang lain, ya monggo. Ini menjadi masalah khilaf. Ngaten nggih? Wonten sanesipun? Nggih. Kalau tawaf, ya. 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 Baik, kalau tawaf tidak boleh tayamum, titik. Nah, ibu-ibu pripun, Pak? Ayo kudu metu. Nah iya, tidak ngulangi lagi, neruske. Jadi kalau ibu-ibu tetap, ini pendapat para ulama begitu. Batalnya tawaf maka harus wudu, sebab tawaf harus dalam keadaan suci. Mula nek batal wudu. Bagaimana ibu-ibu, boleh enggak wudunya dengan tayamum? Lah wong banyuwe ketok. Cuma kalau bapak-bapak sih gampang, di sekitaran tempat tawaf itu ada air zam-zam. Nek bapak kan gampang. Jadi istilahnya di keran itu kemudian diusap-usapkan, bisa dipakai. Nah ibu-ibu kalau mau wudu kan harus buka. Nah harus buka bajunya, nggak boleh dipasai kainnya gitu ya, nggak sah. Ya kalau ibu-ibu ya harus keluar ke toilet, harus wudu lagi. Nggih, ampun, tayamum gampang ke. Ngaten nggih? Dan kalau kemudian barangkali sudah dijelaskan oleh yang lainnya, kalau kemudian batalnya ketika tawaf itu di lingkaran atau putaran ketiga, berarti putaran ketiga itu batal. Yang sah putaran 1 dan 2. Sehingga nanti ketika habis wudu, lanjut lagi start dari rukun Hajar Aswad, mulai putaran ketiga. Monggo. Oh, Bu. Oh niku, Bang. Oh nggih, nggih. Nggih, monggo. Ya. Tayamum pertanyaannya itu dari atas ke bawah, ya, atau dari bawah ke atas. Nah, di sini intinya adalah sampai siku. Maka ada yang dari atas. Nah, kemudian, pendapat yang lebih kuat memang dari jari kemudian turun. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Namun kalau ada yang dari bawah ke atas ini pun juga sah. Yang intinya adalah dari ujung sampai ke siku. Ada. Cukup nggih? Ada lagi?
Baik, lanjut untuk materi selanjutnya. Tadi sudah kita singgung ketentuan sholat pada waktu ibadah haji. Nah, jadi sudah saya sebutkan beberapa amalan-amalan ketika sedang haji. Bapak Ibu-ibu, ketika wukuf pun ya, sholat ketika wukuf, al-hajjul arafah. Haji itu intinya di Arafah. Banyak. Kemarin tahun 2023 saya diamanahi bimbing jamaah haji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya lihat banyak sampai saya di kloter itu saya teriak-teriak. Sekarang satu kloter itu satu tenda. Jadi tenda besar gitu. Tenda besar sudah ada blowernya, artinya sudah ada kipas besarnya gitu. Jadi nyaman. Nah, karena nyaman dan tadi sholat ketika ibadah haji khususnya ketika wukuf itu sholatnya di jamak dan qashar. Nah tadi juga ya kaitannya tadi. Jadi ketika wukuf jamak qashar. Sholatnya jamak qashar takdim di awal. Nah, yang banyak terjadi ketika sudah separuh wukuf, ketika waktu sekitar asar, banyak jamaah kemudian pada tidur. Panjenengan benjang ampun ngaten nggih. Pak, Bu, panjenengan benjang menawi wukuf dipun katok-katoke anggenipun zikir doa nggih. Banyak, sampai saya teriak beberapa kali. Saya ambil mic, kemudian para jamaah haji, wukuf ini adalah intinya haji, al-hajjul arafah. Dan sekarang baru waktu asar. Masih ada waktu sampai matahari terbenam. Inilah intinya haji. Sampai kemudian saya sampaikan kepada jemaah, ayo keluar dari tenda, keluar, cari tempat-tempat di Arafah ini. Sekarang sudah banyak pohon-pohonnya sudah mulai tinggi, bisa untuk berteduh di luar bersama pasangannya. Ayo keluar semua, keluar. Akhirnya nggak banyak juga ya, kemudian banyak yang melanjutkan tidur. Eman-eman toh. Nah maka dari itu, kalau sekarang kita sudah mulai lisan kita di awal tadi, lisan kita ini kita biasakan untuk berzikir tadi, maka insya Allah nanti di sana kita ringan untuk menghabiskan waktu-waktu ijabah itu dengan zikir dan doa. Nggih. Siap to nggih? Wis dieling-eling niku. Pokoke intine haji itu wukuf. Al-hajju Arafah. Maka jangan sampai kesempatan di Arafah itu kita lalai. Apalagi kita pakai untuk tidur, iman-iman. Ada lagi pertanyaan? Oh iya. Jadi aku selesaikan materi dulu. Karena pertanyaan itu ada sesi sendiri, nanti ada sesi sendiri pertanyaan. Oh, hanya ada waktunya. Jawab selesai. Tadi banyak banget. Iya, siap. Iya. Oke, matur nuwun. Enggak ada sesi pertanyaan ya. Baik, saya lanjut. Kemudian sholat jenazah. Bapak Ibu-ibu, di Masjid Haram maupun di Masjid Nabawi, setiap ba'da sholat fardu itu pasti selalu ada sholat jenazah.
Nggih. Nah, banyak jamaah kita yang nggak paham. Loh, ini wong habis sholat fardu kok do ngadeg meneh gitu. Nah, itu adalah sholat jenazah. Sholat jenazah kalau di sana, karena kita tidak tahu, beda dengan kita di sini. Di sini kita tahu jenazahnya satu, paling yo siji tok yo. Nek punjul saka siji yo ming insiden gitu ya. Yang sering kita jenazahnya satu, lanang apa wedok, gitu kan? Nah, kalau jenazahnya laki-laki ya Allahumma firlahu. Kalau perempuan ya firlaha. Nah, kalau kita di Masjidil Haram, kita di Masjid Nabawi orang ngerti jenazah ini, jenazah piro dan sebagainya. Maka, nah ini diingat. Doanya Allahumma firlahum. Hum itu mereka. Karena apalagi ketika musim haji, hampir pasti yang disolatkan itu banyak. Saya pernah menghitung gitu ya. Ketika subuh, ketika di Masjidil Haram, itu di Babun Ismail. Mungkin yang jenengan pengen ngerti yo, siap-siap sholat subuhnya di dekat dengan Babun Ismail. Nah, pernah tak hitung itu nganti 48 kerangga sing diusung gitu ya. Nah, maka dari itu yang dibaca adalah Allahumma firlahum. Hum itu mereka. Warhamhum. Nah, dan seterusnya. Jadi dhamirnya atau kata gantinya hum. Karena saya sering juga takziah gitu, wong jenazah perempuan kok Allahumma firlahu. Iki dungane ora nyandak, salah alamat. Nah, karena hu itu untuk laki-laki, satu laki-laki. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya mengimami sholat jenazah, selalu saya sebelum saya mulai, saya menghadap kepada jamaah, kemudian saya sampaikan, sholat jenazah itu yang masyhur, walaupun ada pendapat yang lain, tapi yang masyhur itu adalah 4 takbir. Dan nanti kalau kita di Tanah Suci, kita akan ketemu juga dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Mereka ketika takbir tangannya tidak diangkat. Oke. Ini ada 2. Sesungguhnya yang masyhur itu hanya imamnya saja. Nah, kalau kita kan melu-melu takbir kabeh, artinya tangannya diangkat, itu juga nggak apa-apa. Beda fikih saja. Nah, takbir pertama baca Fatihah. Kemudian takbir kedua membaca sholawat. Ini ada 2. Ada sholawat Nabi dan sholawat Ibrahimiyah. Yang lebih sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, cukup. Itu namanya sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sholawat Ibrahimiyah ini adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Dan kalau itu dibaca saat sholat jenazah lebih sempurna. Ya, lebih sempurna. Baru kemudian takbir yang ketiga. Lantas takbir yang ketiga ini membaca doa untuk jenazah. Nah, kalau tadi kalau di sana ya Allahumma firlahum waraham wa'afu anhum wa'akinul zalam dan seterusnya itu. Kalau orang-orang ini ada beda lagi penempatannya. Kalau mereka terutama orang-orang di selain mazhab Syafi'i ini
doa Allahumma la tahrimna ajrahum wala tahtimna ba'dahum waghfir lana walahum. Ini beda penempatannya. Ada yang menempatkannya di takbir ketiga, dan ada yang menempatkannya setelah takbir keempat baca doa tadi, Allahumma la tahrimna ajrahum wala tahtimna ba'dahum waghfir lana walahum. Selesai itu baru salam. Nah, kalau di kita kebanyakan ditempatkan setelah doa untuk mayat tadi, ditambahkan dengan doa itu setelah takbir ketiga. Bedanya cuma di situ aja. Jadi, loh, kok setelah takbir ketiga rada dawa ya? Nah, demikian pula nanti kalau di tanah haram, baik di Makkah maupun Madinah, setelah takbir keempat kok tidak langsung salam. Nah, karena kebiasaan di sana tambahkan dengan doa tadi. Nggih. Cukup nggih? Kemudian oh iya. Untuk salat jenazah sama juga. Semua juga harus dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Materi terakhir tentang ada sujud sahwi, ada sujud tilawah dan sujud syukur. Sing paling gampang sih sujud syukur, karena ini banyak jamaah haji ketika pulang dari perjalanan sampai di bandara Solo, kemudian sujud syukur gitu ya. Nah, padahal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga dalam sujud syukur itu, yakni sama juga sujud syukur hendaknya ditunaikan dalam keadaan wudhu atau dalam keadaan suci. Maka dari itu, kalau kita terbiasa menjaga kesucian, hatta ketika kita di pesawat, ketika dalam perjalanan pulang, loh kok saya batal ya? Ya sudah, karena di pesawat diperbarui dengan tayamum. Syukur kalau sebelum naik pesawat, ya kita perbarui juga dengan wudhu. Sehingga ketika dalam seluruh rangkaian perjalanan itu kita dalam keadaan suci. Bagaimana sujud syukur itu? Nah, pertama takbir, Allahu Akbar. Nganggo Fatihah sirah. Tidak usah, ya. Sujud syukur tidak usah pakai Fatihah. Tapi pakai takbir, ya. Harus pakai takbir. Kemudian langsung sujud. Yang dibaca ya macam-macam, ada yang seperti bacaan sholat boleh, bacaan baqi itu salihah. Baqi itu kekal. Baqi itu salihat artinya kebaikan yang kekal, yakni 5 bacaan, 5 zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan la haula wala quwata. Tambahkan dengan la haula wala quwata illa billah. Illa billahil aliyyil azim, lebih lengkap lagi. Itu disebut dengan baqiyatus shalihat. Baqa. Itu artinya kekal. Sesuatu kemuliaan yang senantiasa akan kekal. Nah, baca itu boleh. Atau cukup dengan tasbih, tahmid, kemudian tahlil, takbir, itu juga boleh. Atau baca ketika dengan syukur itu gitu. Ustaz lah mboten apal bacaane ya sing nganggo bahasa Indonesia apa-apa gitu ya. Wong itu sholat sendirian gitu ya. Nah,
bukti sebagai syukur kita, kebahagiaan kita. Cukup dengan tapi alhamdulillah tok pripun Ustaz? Oleh gitu ya. Alhamdulillah batine kuwi mikirane dengan semua perjalanan yang sudah dijalani, apal alhamdulillah enggak masalah. Nah, itu namanya sujud syukur. Dan sujud syukur itu setelah sujud kemudian duduk seperti duduk di antara dua sujud itu. Lantas salam. Nah, itu karena banyak bal sujud kemudian ngadeg maneh gitu lah, salam undi gitu ya. Nah, maka dari itu lengkapnya, sempurnanya adalah diawali dengan takbiratul ihram, kemudian langsung sujud, kemudian berdoa atas syukurnya itu, kemudian duduk seperti duduk di antara dua sujud, kemudian salam, baru berdiri. Ngerti nggih? Nah, kemudian sujud syahwi. Artinya harus dipahami bahwa sujud syahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena ada yang khilaf di dalam perjalanan sholat. Kalau kita ini sebagai makmum, maka apa yang dilakukan imam diikuti, ya. Apa yang dilakukan imam diikuti. Kalau kita sendirian, maka dilakukan setelah pada saat tasyahud dan sebelum salam. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Bacaannya, ya Allah, Subhanallah, Engkau yang tidak lupa dan tidak tidur. Tidur dulu ya. La namut wala yasdu. Artinya tidak tidur dan tidak lupa. Mboten apal Ustaz, ya wis baca seperti bacaan sujud ya. Subhanallah rabbiyal a'la dibareni ping 3 ya ora apa-apa. Nah, kalau ingatnya sujud syahwi itu setelah salam, ya bersalam langsung sujud. Nah, itu sujud syahwi. Jadi sujud syahwi itu adalah sujud karena lupa. Seperti kalau kita sholat sendirian, sholat isya meneh, wis bengi-bengi meneh. Wah, iki sering ya. Akhirnya sholat biasanya jamaah, lah kok ada hajat, kemudian kelupaan, baru mau tidur, wah kumurung sholat isya. Terus rada-rada ngantuk. Gimana rakaat loro apa telu? Nah, maka kalau lupa seperti itu disempurnakan, diambil sing sithik. Iki mau loro apa telu ya, jupuk sing loro. Iki mau wis telu apa papat ya, jupuk sing telu. Setelah itu diakhiri dengan sujud sahwi. Sedangkan sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan ketika dibacakan surah-surah atau ayat-ayat sajadah. Nah, nanti biasanya kalau hari Jumat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu ada, terutama kalau subuh, loh kok do sujud, nah berarti sujud tilawah. Kemudian berdiri lagi. Bacaan ini pripun Ustaz? Wis sing dihafali kok sujud biasa wae. Kok ajarke dawa banget ya ora hafal ya. Atau nanti dipelajari banyak sekali di Google juga banyak. Jam 7 pas tit selesai ya. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan suluh semangat bagi kita semua, bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, dan terutama adalah bekal kita untuk perjalanan haji kita yang akan datang insyaallah. Demikian aku qouli hada, astaghfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.